Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alfirmansa. Kali ini channel Alfirmansa akan berbagi kisah cinta beda agama putri Rasulullah SAW. Siapakah beliau? Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya jika video ini bermanfaat. Jika selama ini kita sering mendengar kisah-kisah mengharukan dari para tokoh wanita mulia Islam, seperti kisah Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang mencintai dalam diam kepada Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Siti Aisyah, dan Sayyidah Siti Khadijah bersama Rasulullah, kisah cinta ketiga pasangan ini sering kita jumpai dalam beberapa tulisan. Tapi tahukah kamu, selain tiga kisah tadi, masih ada satu kisah cinta lagi yang tidak kalah menarik, bahkan lebih menarik dibanding drama-drama Korea dan sinetron ikatan cinta saat ini. Kisah kali ini yaitu tentang kisah cinta beda agama putri Rasulullah, yaitu Zainab dan seorang pemuda Quraisy bernama Abul As bin Rabi. Selain menyayat hati, kisah yang satu ini akan mengabarkan kepada kita betapa cinta itu bukan memaksakan kehendak. Penasaran? Simak selengkapnya. Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha merupakan salah satu tokoh dalam Islam. Beliau merupakan putri sulung Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah. Zainab radhiyallahu anha merupakan sosok wanita yang setia. Hal itu dibuktikan dengan kisah-kisah hidupnya setelah dinikahi oleh Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi adalah putra saudara perempuan Khadijah yang bernama Halal bin Khuwailid. Abul As bin Rabi al-Habsami al-Quraisy adalah seorang pemuda kaya raya, rupawan, memiliki status sosial tinggi sebagai bangsawan, ahli dalam perdagangan, dan banyak masyarakat yang menyerahkan harta mereka kepada Abul As untuk diperdagangkan. Ketika Zainab beranjak dewasa, ia menjadi perempuan idaman bagi pemuda Quraisy pada masa itu. Sampai Abul As jatuh hati kepada anak bibinya ini dan bersegera meminta Zainab kepada bibinya Khadijah untuk dijadikan istri. Dan kabar gembira pun dapat oleh Abul As karena bibinya Khadijah dan Rasulullah SAW dengan bahagia menerima pinangan Abul As untuk anaknya Zainab. Pernikahan pun terjadi di antara keduanya, dan tak lama kemudian Abul As memboyong istrinya Zainab ke rumahnya. Khadijah memberikan hadiah pernikahan berupa kalung yang dipakainya dan melepaskan kemudian mengalungkannya di leher Zainab, dan tak lupa mendoakan agar keduanya mendapatkan berkah atas pernikahan dua insan yang saling mencintai ini. Di rumah barunya, Zainab hidup dengan terhormat, mulia, dan bahagia. Ia jalani hidup di bawah naungan suami tercinta yang mulia Abul As. Ia merasakan kedamaian dalam hidup baru itu setelah semua yang diimpikan telah terwujud. Zainab menjadi istri yang mulia dan baik, istri yang mengurus rumah dan patuh serta setia kepada suami. Abul As tidaklah salah ketika memiliki istri yang soleha, putri junjungan seluruh umat. Ia berhasil menggapai kebahagiaan keluarga yang bisa ia temukan pada Zainab. Setiap kali tiba saatnya pergi, ia merasa berat untuk berpisah dengan sang istri. Hari kian berganti saat Rasulullah telah berusia 40 tahun, maka Allah SWT mengutusnya menjadi nabi, dan setelah itu Allah angkat menjadi rasul. Mulailah Rasulullah mendakwakan Islam kepada keluarga terdekat, Khadijah, para sahabatnya, dan putri-putrinya pun ikut masuk Islam termasuk Zainab. Akan tetapi Abul As tidak mudah meninggalkan agamanya. Maka kedua suami istri itu harus rela bahwa ada hal yang lebih kuat dari cinta mereka yang harus memisahkan antara keduanya. Abul As tetap tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya, sedangkan Zainab juga tidak ingin meninggalkan Islam. Hari-hari berlalu dalam keadaan demikian. Kemudian Rasulullah SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Namun Zainab masih tetap tinggal di Makkah bersama suaminya. Pada saat itu belum ada larangan pernikahan beda agama. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, terjadilah perang Badar. Pasukan Quraisy berangkat untuk memerangi Rasulullah SAW
dan tak disangka di antara mereka dapat Abul As bin Rabi. Situasi menjadi semakin kritis ketika pasukan kafir Quraisy kalah dan Abul As jatuh menjadi tawanan di tangan kaum muslimin di Madinah. Kemudian kaum Quraisy mengutus orang untuk menebus tawanan-tawanannya. Zainab pun mengirimkan sebuah harta tebusan dan sebuah kalung dari batu oniks Jafar. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung itu, nyatanya melayang ke tinta sejatinya Khadijah. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya, maka lakukanlah." Mereka menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah." Kemudian mereka melepaskannya dan mengembalikan harta milik Zainab. Di sini Abul As bin Rabi berjanji kepada Rasulullah untuk membebaskan Zainab kepada beliau di Madinah. Abul As pun pulang ke Makkah bersama kalung yang tadi dikirimkan sang istri. Kini ia tahu betapa cinta dan kesetiaan Zainab tidak pernah berkurang untuknya, meski agama menjadi tembok pemisahnya. Namun ia tetap bertekad untuk membalikan Zainab kepada sang mertua. Begitu sampai di rumah, Abul As mengucapkan terima kasih pada sang istri. Ia pun berkata, "Kembalilah kepada ayahmu, wahai Zainab," ucapnya sambil berusaha berbesar hati. Pada hari yang telah ditetapkan, Zaid bin Harithah bersama seorang laki Ansor diutus Rasulullah SAW untuk menyebut Zainab di sebuah desa di pinggiran kota Mekah. Abul As tidak kuasa menahan tangisnya saat melepas kepergian sang istri. Bagaimana dia mampu membebaskan orang yang dicintainya, sedang dia mengetahui bahwa itu merupakan perpisah terakhir, selama kedua hati masih berpegang pada agamanya masing-masing. Hatinya semakin sedih lagi, karena ternyata Zainab sedang mengandung janin buah hatinya, dan ia tidak bisa mengantarkan Zainab keluar kota Mekah sebab keadaan pasca perang saat itu. Abul As lalu mengutus saudaranya, Kinanah bin Rabi, untuk mengantarkan Zainab. Ia berpesan, "Hai saudaraku, tentulah engkau tahu kedudukan Zainab dalam jiwaku. Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy yang menemaninya keluar kota. Dan engkau tahu bahwa aku tidak sanggup membiarkannya berjalan sendirian. Maka temanilah dia menuju tepi dusun, di mana telah menunggu dua utusan Muhammad. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan, dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara. Lindungilah dia dengan panahmu hingga anak panah yang penghabisan." Rupanya perjalanan Kinanah membawa Zainab tidak berjalan mulus. Ketika Zainab berada di punggung unta, Hubar bin Aswad al-Asis, salah seorang dari kafir Quraisy, menusuk perut unta dengan tombak hingga Zainab terlempar jatuh dan mengeluarkan darah. Janinnya telah gugur di atas gurun pasir, tapi ia tetap tabah dan tetap mantap hijrah ke Madinah. Setelah melewati beberapa hambatan, Kinanah berhasil membawa Zainab dan menyerahkannya kepada Zaid bin Harithah dan temannya. Keduanya lalu membawa Zainab kepada Rasulullah SAW. Berpisahlah Zainab dengan suami tercinta dan calon buah hatinya. Cinta mereka benar-benar diuji dan tidak ada lagi jalan untuk bertemu. Abul As yang tetap di Mekah selalu murung dan menyendiri karena sang belahan jiwa tidak lagi ada di sisinya. Sedangkan Zainab di Madinah bersama sang ayah menjadi sering sakit-sakitan karena cinta dan kerinduannya sangat dalam. Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya, tentu ia akan tetap bersama Abul As hingga ajal yang memisahkan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Suatu hari Abul As bin Rabi keluar bersama kafilah dagangnya menuju Syam. Saat berjalan pulang dihadang pasukan Rasulullah SAW yang berhasil merampas hartanya. Syukur mereka tidak menemuinya. Kini Abul As bin Rabi tidak punya apa-apa lagi. Bukan harta pribadinya saja yang ludes, melainkan juga harta dagangan yang dititipkan orang-orang padanya. Bagaimana ia bisa sanggup kembali ke Mekah? Di tengah keputusan itu, teringatlah Abul As pada Zainab, wanita yang begitu mencintai dan setia padanya. Maka diputuskan pada suatu malam ia menyusup ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi.
Abul As berhasil bertemu Zainab dan segera mengatakan maksud kedatangannya. Ia meminta bantuan Zainab untuk melindunginya, dan ia juga berharap harta dan dagangannya bisa dikembalikan. Masih begitu besar cinta hati Zainab untuk Abul As, karena itu pula ia bersedia melindungi laki tersebut. Ketika masyarakat Madinah mengetahui keberadaan Abul As di masjid, mereka pun berkerumun dan berniat menangkapnya. Tapi kemudian Zainab berseru, "Wahai kaum muslimin, Abul As bin Rabi dalam lindungan dan jaminanku." Rasulullah SAW yang sedang sholat menyelesaikan sholatnya, beliau segera menemui orang banyak dan bersabda, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya serendah-rendahnya seorang muslim, mereka tetap dapat memberi perlindungan." Kemudian beliau pun menemui Zainab untuk mengetahui kebenaran berita itu. Zainab berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya jika Abul As ini dianggap keluarga dekat, ia masih putra paman. Jika dianggap jauh, ia bapak dari anakku dan aku telah melindunginya." Rasulullah SAW berkata, "Benar wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia menyentuhmu, karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik." Meski begitu, Rasulullah SAW ternyata melihat kesetiaan putrinya kepada suami yang ditinggalkan. Kemudian para sahabat membalikan harta yang telah mereka rampas itu kepada Abul As. Beberapa orang di antara perampas berkata, "Hai Abul As, maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta budak ini? Karena semua ini milik orang-orang musyrik." Tahukah apa yang dijawab Abul As? Ia berkata, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati amanat harta yang dipercayakan padaku." Mereka pun tetap mengembalikan harta itu kepada Abul As demi kemuliaan Rasulullah SAW dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Laki-laki itu pun kembali ke Mekah dengan membawa hartanya dan harta orang banyak yang telah diamanahkan padanya. Sampai di Mekah, Abul As memberikan harta-harta yang diamanahkan kepadanya kepada pemiliknya. Kemudian ia berseru, "Wahai kaum Quraisy, apakah ada di antara kalian yang hartanya belum aku kembalikan?" Mereka menjawab, "Tidak ada. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kami telah mendapati semua sebagai orang yang memegang amanah dan mulia." Lalu Abul As berkata, "Jika aku telah mengembalikan hak-hak kalian, maka sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam sewaktu bersama Muhammad di Madinah, kecuali aku takut kalian mengira bahwa aku ingin memakan harta kalian. Tetapi setelah aku memberikan harta itu kepada kalian dan sekarang aku telah melepaskan tanganku, maka aku masuk Islam." Akhirnya Zainab dan Abul As yang pernah berpisah selama 6 tahun itu kembali bersatu dalam satu atap rumah tangga dan satu iman bersama anak-anak mereka. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setahun setelah mereka berkumpul, Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah mendahului sang suami. Kepergian Zainab meninggal Abul As seorang diri mengenang masa-masa indah yang telah mereka lewati bersama dalam suka dan duka. Hanya dua buah hati mereka, Ali dan Ummamah, yang kini menjadi pelipur lara. Rasulullah SAW sangat sedih atas kepergian putrinya. Bahkan beliau sendiri ikut turun ke dalam kuburan saat pemakaman. Zainab wafat dengan meninggalkan kisah cinta dan kenangan terbaik. Ia menjadi contoh terbaik dalam hal kesetiaan istri, keikhlasan cinta, dan kebenaran iman. Rasulullah SAW pun pernah bersabda mengenai Zainab, "Sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah." Demikian kisah cinta beda agama putri Rasulullah, Zainab. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.